Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus. Salah satu kebutuhan dasar seorang manusia adalah penghargaan dari orang lain, pengakuan dari sesamanya bahwa dia berguna, bahwa dia punya peranan yang penting. Lebih-lebih kalau orang dalam penderitaan, dalam kesulitan, diperlukan dukungan dari sesama agar dia dapat bertahan. Penting sekali penghargaan. Orang yang merasa tidak dihargai, yang merasa tidak punya nilai, tidak punya kegunaan, adalah orang yang paling celaka di dunia ini. Para saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan bahwa Yesus membutuhkan dukungan seperti itu juga karena dia seorang manusia. Dan dukungan serta pengakuan diberikan oleh Allah Bapanya sendiri. Ketika Yesus sudah mengarah ke kota suci Yerusalem, dia berdoa di atas sebuah gunung. Yesus di dalam Injil Lukas digambarkan sebagai seorang yang suka berdoa, terutama dalam saat-saat penting dalam hidupnya. Yesus digambarkan sebagai pendoa besar. Hari ini kita juga melihat bagaimana Yesus naik ke gunung untuk berdoa menjelang perjalanannya ke kota Yerusalem, di mana dia akan ditangkap, disiksa, dan wafat di salib. Ketika Yesus berdoa, Allah Bapa memuliakan Yesus. Wajahnya menjadi berkilauan, menyinarkan kemuliaan Allah. Bahkan pakaiannya ikut merasakan kemuliaan itu, sehingga pakaiannya pun menjadi berkilauan, begitu mulia, putih berkilauan. Bersama Yesus ada dua orang, yaitu Musa dan Elia. Ada tiga tokoh di sini: Musa, Elia, dan Yesus. Seringkali kehadiran tiga tokoh ini dijelaskan sebagai suatu sejarah. Artinya, Musa mewakili zaman Taurat, Elia mewakili zaman sesudahnya, yaitu zaman para nabi, dan Yesus mewakili perjanjian baru. Suatu rentetan sejarah keselamatan. Saya pribadi merasa kehadiran Musa dan Elia punya peranan bukan untuk menunjukkan kesatuan tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka inilah hamba-hamba Tuhan yang menderita. Musa sangat menderita karena menjadi hamba Tuhan. Nabi Elia sangat menderita sampai minta mati. Kedua, baik Musa maupun Elia minta mati saja karena tidak tahan mendapat tugas yang begitu berat. Maka dua orang hamba Tuhan hadir karena Yesus pun hamba Tuhan yang harus menderita begitu hebat sampai matinya pun
begitu kejam. Mungkin Musa dan Elia menghibur Yesus. Mereka bertiga sama-sama menderita karena tugas yang diberikan Tuhan. Dan mereka berbicara tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dikatakan tadi, keduanya berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk ditangkap, disiksa, dibunuh, tetapi kemudian bangkit. Musa dan Elia meneguhkan Yesus, berbagi pengalaman dengan Yesus, menyemangati Yesus yang sebagai manusia biasa tentu juga akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Para saudara yang terkasih, penghargaan, penghiburan, penyertaan yang diberikan oleh Musa dan Elia disempurnakan dengan penghargaan yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Dari dalam awan terdengar suara, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Allah Bapa mengakui siapa Yesus itu. Dia anaknya. Yesus diakui sebagai anak. Dan itu tentu akan membawa pengaruh besar bagi Yesus. Dalam penderitaannya yang sangat hebat, Yesus tentu akan diteguhkan karena dia dihargai, diakui. Saya ingat seorang ibu yang bekerja keras untuk anak-anaknya. Dan saya yakin ibu waktu itu meskipun sedang capek sekali karena penderitaan dan beban keluarganya begitu hebat, terhibur ketika seorang anak mengakui, "Mama bekerja keras untuk kami." Pengakuan dan penghargaan itu begitu penting bagi manusia. Dan Yesus diakui, dihargai oleh Allah sebagai putra yang terkasih, yang terpilih. Dengarkanlah dia. Anda ingin tahu siapa Allah Bapa? Bagaimana sifat-sifat Allah? Apa rencana Allah untuk kita? Apa yang dia kehendaki untuk kita? Dengarkanlah Yesus puteranya. Anda tidak tahu kemana tujuan hidup Anda? Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan? Anda tidak tahu apa yang harus Anda putuskan? Anda tidak tahu mana yang benar, mana yang salah? Dengarkanlah Yesus. Karena Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah juru bicara Allah sendiri. Dia ada pada Allah di surga. Maka kalau Yesus berbicara tentang Bapanya, kalau Yesus berbicara tentang rencana-rencana Bapanya, layak kita percaya karena dia anak Allah sendiri. Para saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon kepada Tuhan supaya kita sebagai pengikut Kristus bertingkah laku sebagai muridnya. Kalau dia adalah guru kita, dengarkan dan ikutilah ajarannya. Maka kita akan menemukan keselamatan. Dan semoga dalam hidup kita, di tengah penderitaan hidup kita, selalu ada orang yang menghargai, mengakui siapa kita. Dengan demikian kita mampu melanjutkan tugas hidup yang sering amat berat ini.
Tuhan memberkati.